Ucapan terima kasih teman-teman sudah pada hadir. Hari ini kita akan mencoba untuk eh, berdiskusi, menyampaikan materi, tapi kalau kuliahnya eh, offline, eh, rencananya diskusi, tapi karena online, jadi saya menyampaikan materi. Eh, itu, bentar. Tapi suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Oke. Jadi silakan teman-teman mahasiswa untuk on cam ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Anda semua sehat. Saya mau share screen. Hari ini kita, oke, materi PPT-nya sudah muncul ya. Sudah, Pak. Bentar. Sekalian, hari ini kita membahas tentang kenapa kurikulum harus berkembang. Sebab atau berubah. Ada beberapa teman-teman orang atau siapapun yang merasa, wah ini kurikulum gonta-ganti terus gitu. Gonta-ganti terus dan segala macamnya. Memang kurikulum harus berubah. Kalau kurikulum tidak berubah, itu kemungkinan besar kita tertinggal. Ya. Yang pertama, kenapa kurikulum ini harus berubah? Yang pertama karena memang dunia berubah. Dulu ketika saya kuliah nggak ada kuliah daring. Sekarang ada kuliah daring. Apakah kuliah daring efektif? Kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, memungkinkan untuk efektif. Kalau tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya susah untuk efektifnya. Hal negatifnya, kalau kurikulum itu ternyata tidak berubah, maka kita akan ketinggalan zaman. Gambaran sederhana, semua orang sekarang, Anda, siapapun, bisa belajar apapun. Dengan membuka YouTube, membuka internet, membuka AI, membuka apapun. Tapi satu yang tidak bisa berubah adalah ketika Anda ingin memiliki perilaku baik. Perilaku baik, perilaku disiplin hanya bisa dilaksanakan kalau ada teladan. Dan teladan itu bisa dilaksanakan ya kalau dimulai dari dosen dan guru. Bayangkan, sekarang kalau misalnya kita belajar misalnya pengobatan, kemudian kita daring bagaimana cara menyuntik, bagaimana cara Anda, misalnya bagaimana cara Anda mengajar, terus Anda bertemu dengan murid, tapi sistemnya daring agak bahaya juga, PPL. Karena orang nyuntik, cara nyuntik begini-begini, belajar dari YouTube. Itu akan bahaya, banyak malpraktek. Ya. Oleh karena itu, apalagi yang namanya internet sekarang itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hoax, banyak kebohongan. Tapi kita harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana teknologi itu berkembang. Teknologi berkembang,
hanya bisa diantisipasi dengan yang namanya merubah kurikulum. Ya, dulu sekolah cukup sekolah dasar bisa jadi guru. Sekarang lulusan sekolah dasar itu paling tidak jarang yang menemukan bekerja. Karena apa? Sudah tidak layak lagi. Ya, kalau lah bekerja ya jadi pembersih WC gitu. Maju sedikit di luar WC lulusan SMP. Maju sedikit tukang sapu-sapu ya, itu lulusan SMA. Maju sedikit jadi kasir, jadi apapun lulusan perguruan tinggi diploma. Ya, untuk jadi guru saja wajib untuk sarjana. Nah, Anda calon-calon sarjana. Nah, kemudian, oke. Nah, kita bisa lihat ini. Kurikulum Indonesia dimulai dari tahun 1947. Itu dengan pembelajaran Cian secara terurai. Jadi ada pelajaran matematika saja banyak. Ada ilmu ukur, ilmu bidang, aljabar, ilmu hitung gitu. Masih terpisah-pisah. Gurunya terpisah-pisah. Itu tahun ini. Tahun 1964, rencana pembelajaran sekolah pendidikan sekolah dasar. Tahun 64, lulusan sekolah dasar masih dihargai. Ya. Nah, 68 ada kurikulum baru. Di tahun 1947 setelah Indonesia merdeka, 1964 itu masih menggunakan kurikulum produk Belanda. Karena kita dijajah oleh Belanda. Sebenarnya yang menjajah kita bukan Belanda sebenarnya. Yang menjajah kita adalah bangsa kita sendiri. Ya. Ya, dari dulu kita seperti dijajah oleh Belanda, padahal sebenarnya bangsa kita yang menjajah. Dan sekarang sudah terjadi. Nah, artinya apa? Anda tahu belajar sejarah jalan Anyer Panarukan itu kerja paksa gitu ya. Banyak orang yang meninggal tidak diupah, ternyata dari Belandanya diupah. Yang nyuri itu apa? Mereka yang jadi wadana, yang jadi bupati itu pencurinya. Sekarang juga akan terjadi begitu. Karena apa? Sistem pendidikan kita tidak mencerdaskan. Nah, supaya mencerdaskan dibangun kurikulum yang kuat. Kurikulum Project Indonesia itu dimulai dari proyek perintis sekolah pembangunan. Saya termasuk lulusan dari sekolah pembangunan, di mana sekolah itu sistemnya modul. Orang bisa sekolah 2 tahun setengah, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Nah, kurikulum produk asli Indonesia dimulai dari tahun 1975. 1975 pembelajaran matematika sudah ada perubahan dan perubahan otomatis tahun 1984. 1975 ya sudah ada matematika, tapi yang namanya statistik ya logika belum masuk. Tahun 1984, statistik logika masuk ke dalam matematika. Ini perubahan yang ini. 94 sudah berubah. Ya. Kemudian tahun 2004 itu ada kurikulum. Ini kurikulum yang ini tidak begitu banyak berubah. Tahun 2004 ada kurikulum berbasis kompetensi, di mana target dari kurikulum itu memiliki kompetensi kemampuan tersendiri. Tahun 2006 itu KTSP. Sekolah memiliki kompetensi tersendiri. Tahun 2013 ada kurikulum 2013 yang dimotori oleh NU. 2000 itu ada kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar. Tahun ini kurikulum sudah ada perubahan lagi, yaitu yang namanya deep learning. Saya termasuk tim yang merumuskan tentang deep learning. Salah satu perubahan yang terjadi di deep learning itu ada materi pelajaran yang baru, yaitu coding dan AI. Itu sudah semester depan kita sudah masuk. Ya, saya sedang merancang bagaimana melatih guru se-Indonesia tentang kurikulum baru ini. Kenapa harus ada AI dan segala macam? Orang sudah
bisa memanfaatkan AI dengan baik, dengan banyak, tapi banyak yang menyalahgunakan. Anda lihat orang dengan menggunakan AI, foto menjadi bergerak, berpelukan, itu kan? Anda lihat itu di YouTube, itu di AI. Anda membuat makalah dengan menggunakan AI, itu sudah banyak. Dan orang melakukan produk-produk itu dengan AI. Maka warga masyarakat wajib untuk memahami tentang itu. Salah satunya adalah dengan belajar. Kita ketinggalan. Dulu yang namanya masuk ke mall, ya pasti ada penjaga parkir. Sekarang tinggal menggunakan kartu. Itu AI. Anda membuat makalah, buka ChatGPT, Anda buka Meta. Sekarang yang terbaru itu DeepSeek. Itu luar biasa. Dan itu semakin tinggi. Dan itu gratis. Kecuali DeepSeek sudah berbayar. Dan berbayar itu ya luar biasa isinya. Anda mau ke luar negeri, tidak bisa berbahasa negara tersebut. Misalnya saya datang ke Rusia. Satu, bahasanya berbeda. Orang Rusia nggak suka bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tulisannya juga berbeda. Terus bagaimana saya mau belanja? Anda menggunakan AI, ngomong. Saya mau beli barang ini. Diklik AI keluar jadi bahasa Rusia. Gitu kan? Balik lagi. Itu kalau voice. Bisa juga dalam bentuk teks. Anda bisa merubah teks dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Itu AI. Kalau kita tidak belajar, ya bahaya. Baik. 68 kita belajar dengan tadi sudah saya jelaskan ya bahwa menekankan pada keterampilan berhitung ya ya menghitung luas, volume, bangun ruang gitu. Mengutapkan hafalan. Makanya dulu tahun 68-an itu waktu saya mulai sekolah itu hafalan. Kalau apa perkalian itu satu kali satu 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 kali dua dua terus sampai 9 kali 9 satu. Kalau lupa 7 kali 7 balik lagi. Sekarang 7 kali 7 itu 7-nya ada 7 dijumlahkan. Nah, itu yang namanya rationing. Berhitung kurang memperhatikan masa rutinitas ya. Ya, kemudian menyajikan materi kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya motivasi. Sebab saat itu untuk pintar itu hanya ada tiga. Yang pertama bertanya pada guru, yang kedua membaca buku, yang ketiga ke perpustakaan. Belum ada internetan. Sekarang untuk pintar cukup dua. Satu bertanya pada dosen guru, yang kedua punya kuota. Itu sekarang berubah. Ya. Nah, kemudian tahun 75, ya tahun 75 itu ini masih rutin, masih sederhana gitu ya. Kemudian sebagai pembelajaran, siswa metode pembelajarannya lebih banyak digunakan penemuan dan pemecahan masalah yang dengan teknik diskusi. Nah, berkaitan dengan matematika, mulai ditemukan pembelajaran matematika berbentuk spiral. Bahwa untuk belajar kalkulus, misalnya, butuh memiliki pengetahuan dulu tentang penjumlahan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan tidak bisa belajar aljabar. Kemudian tahun 84 sudah ada perubahan, materi-materi matematika sudah berubah. Ya salah satunya adalah apa, statistik masuk dalam matematika. Kemudian tahun 1994 matematikanya tidak berubah. 2024 ya 2024 itu mulai ada eh, pemikiran-pemikiran baru tentang berpikir matematika, penalaran matematika, logika matematika, kalkulus dan segala macam. Ya. Kemudian arah kurikulum. Kurikulum sekarang tidak ada banyak perubahan. Tetap komunikasi matematika, koneksi matematika, kemudian komunikasi, koneksi, pemecahan masalah, ya, kemudian dan yang lainnya. Nah, di masa depan kita sudah ada materi baru, coding dan kecerdasan artifisial atau AI, atau saya sering sebut AI, Artificial Intelligence, gitu. Kalau dulu baru ketik teknik informatika dan komputer, ya.
Kemudian ditemukannya perubahan-perubahan kecerdasan. Dulu kecerdasan hanya IQ, sekarang sudah ada kecerdasan kinestetik, kecerdasan logikal, kecerdasan itu sudah berubah. Kemudian perubahan itu ya berkaitan dengan perubahan kurikulum dan kurikulum harus berubah. Kalau kurikulum tidak pernah berubah, itu bahaya. Kurikulum masa depan itu sekarang sudah mulai ya interdisiplinary, jadi integratif. Sekarang sudah menemukan hal-hal yang baru tentang gizi yang baru. Daging saja sudah sintetik. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan begitu, itu bahayanya gini. Indonesia kebanjiran sayuran-sayuran, buah-buahan, ya, hasil rekayasa genetik. Itu bahaya. Makanan yang tidak ada bijinya, makanan yang itu bahaya. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, itu bahaya. Di supermarket banyak makanan-makanan yang enak, tapi itu berbahaya. Loh, orang bikin untuk apa? Mereka membuat buah-buahan dan segala macam itu adalah untuk biosolar, untuk bahan bakar. Di kita diekspor habis-habisan, dimakan oleh manusia. Itu yang bahaya. Dari mana Anda bisa tahu? Belajar, pengetahuan harus berkembang. Ya. Nah, sekarang kuliah tidak lagi anak-anak, orang tua juga masih. Itu ada konsep pembelajaran andragogi. Ya. Kemudian sekarang sudah mulai bahwa kita sudah berpikir global. Anda membuka, ya, Anda membuka eh, Facebook, membuka apa apapun gitu ya, dan membuka YouTube, Anda memungkinkan untuk berkomunikasi dengan orang luar, meskipun kita tidak memiliki bahasa mereka. Voice bisa berubah jadi bahasa Inggris, teks bisa berubah jadi bahasa Inggris, gitu kan? Instagram, Anda bersahabat dengan orang Belanda, orang Inggris, orang sana, gitu. Anda susah berkomunikasi, tulis teks bahasa Indonesia, translate. Kalau itu tidak diantisipasi dengan perubahan kurikulum, kita akan ditemukannya ilmu-ilmu baru tentang otak kanan, otak kiri. Di kita banyaknya otak udang. Hmm, gitu. Perubahan otak itu. Jadi ada orang yang begitu. Kenapa sih orang begitu hafal? Dia bisa mengembangkan otaknya. Ada metakognisi, di mana proses perubahan perilaku, suara, dan segala macam bersatu. Gitu. Nah, kemudian abad sekarang itu sudah terjadi perubahan-perubahan yang perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi ini apa Pak? Keterampilan masa depan itu mengandalkan otak. Otak sekarang sudah dimulai dengan otak-otak tiruan, itu artificial. Mampu mencari, memilah informasi. Sekarang itu ada big data, data besar, data apapun, ya, yang bisa Anda peroleh, dan itu sudah terangkum dalam AI. Anda mau nanya apa? Buka chat GPT, dikeluar-keluar. Meskipun akurasinya hanya 70%, tapi mending daripada sekarang mau nyari dalil ini dalil apa ya? Nyari, Anda buka Google, Anda cari dalil tentang zakat ada di sini. Tidak usah buka lagi Quran, gitu ya. Kemudian menggunakan perangkat teknologi ini yang harus diperlukan. Perangkat teknologi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian keterampilan berhubungan dengan moral sosial. Nah, dengan teknologi kita menemukan hal-hal yang lain yang berbahaya, ya. Data kita kalau bisa dicuri itu bisa berbahaya. Ada sekarang penipuan-penipuan di internet itu gampang. Eh, apa namanya? Eh, Anda vkol, wajahnya Anda, ngomongnya Anda, padahal bukan Anda. Dari foto Anda bisa melihat perubahan.
Banyak banyak penipuan-penipuan sekarang. Anda lagi kuliah lagi di Bandung, call ke orang tuanya, Pak minta uang untuk membeli anu gitu. Oh iya nanti dikirim. Orangnya anaknya datang ke rumah, padahal sedang call. Sekarang banyak banyak perubahan-perubahan yang begitu, ya. Nah, yang penting kita memiliki keterampilan, kecerdasan yang sudah berubah. Dulu kecerdasan IQ aja. Kemudian berkomunikasi dengan baik, berpikir jernih, keterampilan interpersonal, memanage diri, intrapersonal, memanage orang lain. Ya. Jadi ada orang yang kalau ngomong, ya, dia mudah dipahami. Tapi ada orang yang kalau ngomong susah sekali dipahami. Nah, itu kecerdasan atau keterampilan. Pentingnya lingkungan hidup yang sehat. Makanya sekarang ada apa namanya, Go Green. Ya. Kemudian eh, memiliki otoritas pribadi yang tekun dan sebagainya. Ada beberapa landasan yang berkaitan dengan kurikulum. Yang pertama filosofis, landasan filsafat. Yang kedua filsafat kita Pancasila, maka ada pelajaran agama. Di Singapura nggak ada pelajaran agama. Kemudian ada juga ya landasan sosiologis. Sosiologis itu kehidupan sosial di masyarakat, seperti gotong royong dan segala macam. Ada landasan psikologis. Perkembangan manusia berubah satu sama lainnya. Nggak bisa anak SD kelas 1 diajarin kalkulus. Itu psikologis. Ya. Kemudian teknologi. Sekarang sudah berubah teknologi. Kemudian landasan organisasi. Anggaran organisatoris itu gini, ada mata pelajaran yang menjadi prasyarat. Dulu di kurikulum 2004, 94 belajar menyelesaikan belajar matrik vektor itu di kelas 3 atau kelas 7. Kelas 7 kelas 12. Sementara belajar persamaan linear ada di kelas 1 atau kelas 10. Padahal untuk menyelesaikan persamaan linear harus ada matrik. Matriknya belum belajar. Nah, itu Yudis. Kemudian landasan yuridis, landasan yang berkaitan dengan hukum. Ya, oke. Itu modal awal untuk ini. Nanti PPT-nya bisa Anda baca. Oke, baik. Oke. Eh, itu yang bisa saya sampaikan karena ini nanti kita akan eh, apa akan belajar berkaitan dengan materi ini. Minggu depan kita ketemu, tapi Anda punya tugas. Tugasnya adalah apa yang saya sampaikan hari ini harus dirangkum sedikit. Nanti akan saya nanti akan saya random di kelas. Ya. Itu untuk menunjukkan Anda memperhatikan atau tidak gitu. Rahasia kena. Materi yang kemarin apa? Sebelum diskusi. Kalau ada pertanyaan, diperbolehkan ya. Kalau tidak ada, ini kalau tidak ada ya kita sampai sini. Kemudian materi perkuliahan hari ini Anda bisa buka di channel YouTube saya. Ya, kalau Anda nanti mau, ini ada yang baru masuk, padahal nanti akan saya random. Anda kuliah kemarin materinya apa gitu. Kalau Anda buka di YouTube, Anda bisa membuka gitu. Jadi ada kelanjutan. Saya ingin Anda itu belajar dengan saya itu tidak hanya muncul gitu, tapi Anda mempelajari menyampaikan materi-materi itu berkali-kali, ya. Karena memang kuliah dalam bentuk daring itu menurut saya efektivitasnya rendah. Ini teman-teman yang tidak tampil kan tidak tahu mereka membuka atau hanya membuka HP. Makanya saya harusnya on cam di kuliah dengan saya itu. Makanya untuk melihat bagaimana Anda hadir atau tidak, nanti saya akan tanya di pertemuan lebih lanjut. Tapi saya juga menyediakan tempat bahwa karena ini direkam, ya nanti saya akan munculkan di channel YouTube sehingga Anda tahu apa yang harus. Kalau Anda kena giliran, ya Anda kena giliran pertanyaan dari saya, berarti Anda
eh, membuka YouTube atau ikut kuliah ini. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, kalau tidak ada, terima kasih hari ini sudah kuliah dengan saya. Mudah-mudahan Anda sehat semua. Minggu depan jangan lupa kelompok satu sudah tampil diskusi ya. Siapkan PPT dan segala macamnya ya. Dan minggu depan kita tidak lagi online, tapi offline. Nah, Anda tidak punya alasan nggak dapat tiket. Ya. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa, saya juga memahami Anda pulang ke sini dengan kemacetan dan segala macamnya, ujung-ujungnya juga ini. Minggu depan kita ketemu, mudah-mudahan Anda sehat semua. Terima kasih. Ya, silakan ada yang memfoto dulu siapa? Ini ada tiga orang. Ini Ananda bisa, Ananda Septi bisa. Tapi pakai HP, Pak, kalau Nanda. Oh, yang pakai Kan yang laptop lain, siapa? Yang pakai laptop siapa? Saya aja Pak bisa. Ya, silakan. Foto nanti dikirim ke saya ya untuk laporan ke Prodi. Kasih. Baik, Oke. baik ya untuk yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Eh, bagi Anda yang ketinggalan, tidak tahu materi hari ini, Anda bisa buka channel YouTube saya. Tapi bagi yang sudah kuliah, nggak usah lah. Tahu materi yang disampaikan hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.